Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pelunasan gedung gereja di Cibubur Times Square, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Mari kita memperkatakan bersama-sama makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara.
Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno juga Bung Hatta hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat GBI Salemba Rayon 1I sekali lagi Shalom. Mari sama-sama lambaikan kedua tangannya tinggi-tinggi di rumah-rumah. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sukacita bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari sama-sama kita persiapkan hati. Kita mau bawa pujian penyembahan lebih lagi bagi Tuhan. Sama-sama boleh katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Mari berkatakan dengan iman. Kau angkat sakitku, kau angkat beban, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Ayo lambaikan kedua tangannya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Ayo tepuk tangan di rumah-rumah. Haleluya. Sama-sama yuk berkatakan dengan iman. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari. Katakan besar cintamu nyata. Wow, dari generasi ke generasi, ke generasi. Mari sama-sama dengan iman. Kau angkat sakitku, kau angkat. Sama-sama yuk lambaikan kedua tangannya. Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Ayo umat Tuhan yang berkemenangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama yuk katakan, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik,
lagi di rumah-rumah, lebih lagi bagi Tuhan kita. Para pam 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 pam. Para pam pam. Haleluya. Bersorak, bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Ayo di rumah-rumah berikan tepuk tangan. Muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Perkatakan dengan iman satu-satunya. Wow. Bangkit dan hidup. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Dan pengharapan para pam 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 pam. Haleluya. Para pam 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 pam. Bersorak, bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Sama-sama yuk bertepuk tangan. Muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Ayo masuk, masuk. Wow. Dan pengharapan masukkan. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kejinan bodoh. Biarlah rohmu menyala-nyala. Darah yang Tuhan. Para pam 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 pam. Hey. Para pam 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 pam. Woo. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk. Ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Ayo di rumah-rumah. Para pam 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 pam. Sekali lagi katakan. Para pam 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 pam. Haleluya. Ayo di rumah-rumah sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan kedua tangannya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Oh, lalabaya, syaralabara, labara, 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 labara. Syaralabara, labara, labara. Kami memuliakan Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Ya
berikan tepuk tangan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama, ya Tuhan, di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Ora la bara la baya shara la bara. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, sembah. Kami mau mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Oh, rala ya syara la bara la bara la bara la bara. Syara la bara 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 la bara. Syakara la bara la baya syakara la bara la bara la bara la bara la bara. Jesus, Jesus. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Oh, la bara la baya syara la bara la bara la bara. Syakara la bara 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 la bara. Syakara la bara 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 la. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sambil angkat kedua tangan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
terbaik bagi Tuhan kita. Tepuk tangan lebih lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Shikarala barala 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 Urala barala 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 Shikarala barala 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 Oh rala baya syarala barala 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 Oh rabaya sende rala barala 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 Bagimulah segala pujian Tuhan, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kejayaan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Bapa. Shidarala barala baya syarala barala 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 Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau bernyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian kuasa bagi Raja. Gunung tunduk mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji Mari lebih lagi umat Tuhan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora
Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Biar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap terima kebenaran firman Tuhan, perkatakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan, keluarga Rayon 1E dan seluruh jemaat Tuhan di mana berada. Tuhan mengasihi kita semua. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, masalah apa yang terbesar di dunia ini? Ya, yaitu masalah COVID-19, virus corona. Mengguncangkan dunia. Ya, bukan hanya kesehatan, ekonomi. Semuanya digoncangkan. Saudaraku kasih Tuhan, hanya di dalam Yesuslah, hanya di dalam Tuhan Yesuslah, saudaraku kasih Tuhan, dapat menyelesaikan masalah-masalah itu, saudara. Amin, saudaraku kasih Tuhan. Ya, di luar mungkinnya saudara, wah dikacau balaukan dengan virus corona. Tetapi kita di dalam Tuhan, saudara, kita tenang teduh. Amin. Maka kita jangan diracunin, saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, saudara. Maka kita harus banyak duduk di kaki Tuhan. Apa yang Tuhan, saudara, perintahkan atau Tuhan tunjukkan, ya, langkah-langkah hidup kita harus jalankan. Amin. Inilah saat-saatnya, saudaraku kasih Tuhan, kita mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Kita harus masuk dalam dimensinya Tuhan. Yaitu dimensi roh, ya, saudara, yaitu roh Allah. Saudara mau masuk dimensi Tuhan, yaitu dimensi roh atau tidak, ya? Jangan hanya hidup dalam dimensi tubuh atau jiwa saja, saudara. Kita tidak punya kekuatan menghadapi goncangan seperti ini. Tubuh jiwa kita terbatas. Tuhan sayang kepada kita. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan firman-Nya, memberikan jalan hidup kita. Kalau saudaraku kasih dalam Tuhan mau hidupnya dalam perlindungan Tuhan, saudara, jangan engkau hidup dalam kekuatan tubuh yang terbatas dengan jiwamu. Ya. Hiduplah dalam dimensi roh, sehingga kita bisa menghasilkan karya yang besar. Ya, karya yang besar dalam visi dan kreativitas Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Nah, saudara, kalau saudara kita dijadikan serupa dengan gambarannya, yaitu gambar Yesus, saudara, maka di dalam kehidupan kita, saudaraku kasih Tuhan, hanya Tuhan, sekali lagi, memberikan kemuliaan yang besar dalam hidup kita. Ya, kalau kemuliaan Allah, saudara, memberikan dalam hidup kita yang besar, maka kita tidak diberdaya, saudara, dengan keadaan dunia saat ini. Justru kita diberdaya oleh dimensi Tuhan. Ya, biar roh Allah yang akan menuntun jalan hidup kita. Ya. Dan kita ada suatu kehidupan yang luar biasa. Ya. Jadi saudara gak usah takut, gak usah cemas, tidak usah khawatir. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Haleluya. Ya, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, firman ayat ini sangat menguatkan kita. Kalau kemuliaan Allah yang besar itu ada di dalam kehidupan kita,
maka roh Tuhan akan berkuasa atas hidup kita. Ya. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan tubuh kita yang terbatas ini atau jiwa kita. Biarlah tubuh dan jiwa kita ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, ada kekuatan yang di dalam kehidupan kita, yaitu roh Allah. Biar roh Allah menyertai kita. Kalau roh Allah menyertai kita, ada kuasa atas kita. Amin. Maka apa saja kita lakukan dengan tangan kita, Allah menyertai apa yang kita lakukan. Kalau Allah menyertai yang kita lakukan, saudara bukan kegagalan, keberhasilan. Amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, banyak orang yang gagal saat ini. Ya. Banyak dalam ekonomi, pekerjaan, kesehatan, banyak yang gagal. Tetapi ada jalan tidak menuju kegagalan, yaitu Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, ada jalan kemenangan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Perhatikan dalam Lukas 1:37 ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita masuk dalam dimensi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya. Seolah-olah lemah, seolah-olah hilang harapan. Tapi kalau kita, sekali lagi, kalau kita ada di dalam Dia, Allah menyertai kita, tidak ada yang mustahil. Inilah yang disebut dimensi yang tak terbatas. Penuh kuasa, saudara. Saat kita memasuki dalam dimensi Tuhan, saudara, maka roh kita yang roh yang menghidupi dalam tubuh kita ini, saudara, diaktifasikan, dan kita akan menikmati segala keajaiban yang ada ya di dalam dimensinya Tuhan. Karena dimensinya Tuhan dapat terjadi, dan selalu terjadi, karena Dialah yang awal dan Dialah yang memperkasai sebuah dimensi baru dalam kehidupan umat-umat yang disayangin, yaitu saudara dan saya. Yesaya 43:11. Yesaya 43:11. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, kita harus mengerti ada mujizat. Mujizat, saudara, itu pasti terjadi dalam keadaan yang tidak mungkin. Keajaiban Tuhan itu akan hadir, ya saudara, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan dalam keadaan sengsara. Keadaan seolah-olah tidak ada harapan. Disitulah keajaiban Tuhan terjadi. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Siapa namanya? Yesus yang mempunyai mujizat keajaiban. Maka tampilkan Yesus dalam hidup kita. Tampilkan. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan perkara. Menghentikan perkara. Kuasa Yesus tidak pernah berubah untuk anak-anak yang disayanginya. Maka kita berjuang supaya kita menjadi anak yang disayang oleh Tuhan. Bagaimana anak yang disayangi Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ya. Biarlah pada zaman ini kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berikan saat-saat ini yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Saat-saat ini kita berkorban buat Tuhan. Saudara, apa yang kita korbankan buat Tuhan tidak akan sia-sia. Dia akan mendatangkan mujizat keajaiban di waktu kita memerlukan. Dia akan tampil dalam kehidupan saudara. Siapa yang memerlukan mujizat Tuhan? Siapa yang memerlukan keajaiban Tuhan? Panggil dia Yesus. Setiap saat Yesus mau hadir kalau engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia, saudaraku kasih dalam Tuhan. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan.
kita harus mengerti ketika Roh Kudus memenuhi ya, dan tinggal dalam kehidupan kita, otomatis kita akan ada di dalam dimensinya Tuhan. Ya, dimensi yang tidak terbatas. Saudaraku, tanda-tanda orang yang hidup dalam dimensi Tuhan, tanda-tanda. Saudara boleh introspeksi atau saudara boleh ya memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah masuk dalam dimensi Tuhan atau tidak? Nah, ini tanda-tandanya. Pertama, adakah suara roh? Yaitu roh Tuhan selalu membimbing, menasehatin, dan menegur. Ada tidak? Ya. Kalau ada suara Tuhan membimbing, menasehati, menegur, berarti engkau ada di dalam dimensinya Tuhan. Yang kedua, setiap umat Tuhan yang beriman, artinya orang yang melekat dengan Tuhan, berarti saudara hidupnya terus berjalan dengan Roh Allah. Kita berjalan bukan menurut roh kita sendiri, tapi ada Roh Allah. Karena kita melekat, kita intim dengan Tuhan. Yang ketiga, adakah tanda yang nyata dalam tubuh kita? Hidup kita sehat, kita diluputkan dari segala sakit sampar menular, malapetaka, segala musibah. Bukan kebetulan saudara tidak kena COVID, bukan kebetulan. Itu ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara saya, keluarga saya mungkin tidak kena COVID-19, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukan kebetulan, bukan waktunya, bukan. Karena ada perlindungan Tuhan. Bukan imun kita baik, saudara. City value-nya baik, bukan, karena perlindungan Tuhan. Berarti Tuhan memelihara, menjaga hidup kita. Jangan kita sombong. Jangan kita menghakimin orang yang kena penyakit. Atau diizinkan sakit. Nah, kita yang sehat selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bagi saudara yang sakit apapun. Yang saat ini kena virus corona. Saudara sudah sembuh dari segala penyakit atau penyakit corona? Itu adalah mujizat. Amin. Bukan karena hal-hal yang lain, itu mujizat. Mujizat. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Nah, tangan kanan Tuhanlah yang memegang hidup saudara yang sakit disembuhkan. Amin. Kalau saudara atau keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, mungkin dari sakit-sakit apa atau sakit virus corona, saudaraku kasih dalam Tuhan, itu karena sudah waktunya Tuhan panggil. Ya, sudah selesai. Nah, kita doakan mereka ada di Taman Firdaus. Amin, saudara, kita harus ikhlas. Nah, bagi saudara yang masih sehat, saudara yang sakit sudah disembuhkan, jangan jauh dari Tuhan. Semakin dekatlah dengan Tuhan. Karena Tuhan masih percayakan kita diberi umur panjang. Maka kita harus ada di dalam dimensinya Tuhan. Amin. Maka saya selalu berdoa untuk keluarga-keluarga. Ya, salah satu anggota keluarganya telah dipanggil Tuhan pulang. Supaya ada kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan kehilangan harapan. Mari yang masih sehat, yang sudah disembuhkan. Jangan jauh dari Tuhan, sekali lagi saya sampaikan. Lebih dekat lagi pada Tuhan, cari Allahmu dengan segenap hati. Dia yang punya segala-galanya. Umur kita dia yang punya. Berkat-berkat dia yang punya. Maka biarlah diulurkan dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Terus yang berikutnya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan akan mencukupi kehidupan kita. Saat ini ekonomi digoncangkan. Ya, pekerjaan-pekerjaan digoncangkan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan akan mencukupi.
Saudara lihat burung-burung di udara. Siapa yang memberi makan? Hanya Tuhan Yesus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan yang punya semuanya itu. Dia yang menyediakan semua kehidupan yang ada di kolong bumi ini. Amin. Jadi sebagai umat-umat yang disayang oleh Tuhan, jangan khawatir tentang kehidupan, tentang nafkah. Percaya saja, engkau ada di dalam dimensi Tuhan, hidupmu selalu dicukupi. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Minta pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan, saudaraku kasih dalam Tuhan. Bisa langsung dan bisa tidak langsung. Biarlah waktu Tuhan yang tepat. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tuhan akan melepaskan kita dari jalan-jalan yang bahaya. Tuhan akan melepaskan kita dari jalan-jalan yang buntu. Tuhan ada di depan hidup kita. Dia adalah kepala dalam kehidupan kita. Dia adalah penerobos dalam kehidupan kita. Maka firman Allah pada pagi hari ini mengajak kita, mari kita hidup berjalan dalam rohnya Tuhan. Melalui tahap dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki dimensi Tuhan yang ada di hadapan kita. Mari kita mengevaluasi dan mengenali taktik yang digunakan oleh musuh yang menahan kita untuk memasuki dimensi Tuhan. Taktik yang digunakan oleh musuh atau iblis yaitu dosa. Jangan kita terikat dengan dosa. Mari lepaskan dosa apapun, mari kita lepaskan. Mari kita merdekakan kehidupan kita dari dosa. Tuhan memberi kesanggupan untuk kita mau keluar dari dosa. Melalui rohnya. Maka melalui dimensi itu, saudaraku kasih dalam Tuhan. Dosa apapun bisa dilepaskan. Jangan kita terpengaruh tentang intimidasi iblis. Mungkin kita pernah berbuat salah. Kemarin atau yang lalu. Jangan kita diintimidasi. Mari saudara, tatap ke depan. Tatap hari yang baru. Buka lembaran yang baru. Masuk dalam dimensi Tuhan. Jangan sampai kita ditekan oleh iblis. Jangan kita diintimidasi oleh iblis karena perbuatan-perbuatan dosa. Sifat iblis tidak mau menyerahkan kehidupan kita. Dia ingin terus mengikat kehidupan kita. Tinggalkan dosa, matikan intimidasi itu. Maka kita keluar sebagai pemenang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Itulah dimensi Tuhan memberikan kita jalan kemenangan. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan kita berjalan ya, saudara hari lepas hari, saudara dengan kenyamanan, kemapanan, keamanan kita. Jangan kita merasa puas. Jangan kita ukur penyampaian masa lalu kita. Jangan ada rasa takut. Ya. Jangan kita merasakan kurang pengetahuan. Tidak percaya dengan firman Tuhan. Kita ragu dengan firman Tuhan. Jangan kita sekali lagi terbawa dengan keadaan dunia. Mari. Rapatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ikat hubungan kita dengan Tuhan dengan melalui kuasa Roh Kudus. Haleluya. Maka kita harus berserah kepada Tuhan. Saudara, pertama umat-umat itu harus memiliki hati yang baru. Ini tidak bisa ditawar, saudara. Supaya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi dalam kehidupan kita yang akan datang. Ya. Saudara harus memiliki hati yang baru. Pastikan itu. Saudara harus memiliki hati yang baru, hati yang tahir. Itu wajib. Jangan kita memasuki ya, zona atau saudara dimensi Tuhan dengan membawa kehidupan
yaitu hati yang kecewa. Gak pantas kita, gak layak, gak terhormat. Rasa sakit hati, amarah, iri hati, yaitu pola-pola kehidupan yang lama, itu tidak layak, saudara. Saya katakan diri saya, tidak layak kalau saya masuk dalam dimensi Tuhan, saya bawa kehidupan saya dengan hati yang tawar, yang sakit hati, tinggi hati, ya, dendam, sombong, macam-macam itu, nggak layak. Mana ada pengikut Yesus yang mau masuk di Taman Eden nih, mau masuk surga, saudaraku kasih dalam Tuhan dengan hati yang tidak layak. Orang Kristen sebetulnya itu harus menjadi garam dan terang. Jika kita melihat ada orang yang jatuh dosa atau orang yang salah, jangan dipermalukan, jangan diheboh-hebohkan. Kita masih punya hari esok loh. Belum tentu loh, saudara, kita itu bisa baik. Ya kita nggak minta-minta, kita tolak dalam nama Yesus. Itu bisa lebih jahat atau jatuh lebih dalam lagi dari apa orang kita lihat. Nah justru saudara, kita itu harus jadi pendoa. Doa untuk keluarga kita, untuk diri kita, dan keluarga untuk orang yang kita lihat, yang kita dengar. Meskipun gak kenal, saudara kita doa. Apalagi kita berdoa untuk bangsa negara kita ini. Sangat diperlukan. Maka saya ingatkan keluarga Rayon satu ini. Jika saudara mau masuk di dimensi Tuhan, tinggalkan kehidupan manusia lama. Jangan menghakimi orang lain. Jangan menyiarkan berita-berita yang buruk. Justru saudara harus banyak doa. Saudara harus menjadi pendoa syafaat bagi banyak orang. Dan jaga hidup kita. Jangan sampai kita salah. Ini. Maka keluarga Rayon 1E. Ada beberapa gereja. Mari kita berdoa buat gereja kita dan gereja-gereja lain. Jangan kita menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar atau benar meskipun yang jelek. Jangan kita sebarkan. Pengikut Yesus harus memiliki sifat mengasihi. Hati-hati dengan media sosial. Mungkin saudara dikecewakan orang. Saudara jangan membalas kekecewaan dan jangan menyiarkan kekecewaan. Belum tentu orang itu membuat saudara kecewa, saudara aja yang kecewa. Atau orang lain itu membuat kecewa, biarkan saja. Saudara berdoa, saudara berkati. Dengan doa saudara. Itu luar biasa berkatnya buat kita, buat saudara. Hari-hari ini, waktu Tuhan sudah dekat, perbaiki sikap hidup kita. Tinggalkan semua itu. Itu bagikan virus corona yang lebih sadis lagi, yang sangat membahayakan ya saudara dalam kehidupan kita, menempuh masa depan kita. Tinggalkan itu. Sifat yang jelek itu tinggalkan. Jangan kita mau terus dipakai iblis menjadi media-medianya iblis. Mari kita dipakai Tuhan menjadi media-medianya Tuhan. Memberitakan amanah agung. Amin. Dan perhatikan, apakah kita sudah mencari wajah Tuhan? Adakah penghalang di waktu kita mencari wajah Tuhan? Berjuang terus. Setiap pagi carilah wajah Tuhan. Tajamkan pendengaranmu. Terus perkatakan pujian penyembahan bagi Allah. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan memulihkan kesehatan kita. Dia akan meluputkan dari segala malapetaka. Dia akan melupakan apa yang di belakang kita. Itu bagaikan sampah. Mari kita menuju ke depan. Membuat suatu dupa harum di hadapan Tuhan. Amin. Satu ayat lagi. Filipi 3 ayat 7, 8 dan 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus.
Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Katakan amin. Maka jangan membiarkan pikiran digembarakan oleh iblis, yaitu hal-hal yang di belakang. Itu satu kegagalan maupun keberhasilan masa lalu, saudara, ku kasih dalam Tuhan. Jangan saudara ku kasih dalam tergiur dalam masalah-masalah itu. Tatap masalah depan yang Tuhan sudah siapkan. Keberhasilan bukan keberhasilan kita, tapi karena Yesus. Kegagalan saudara bukan karena Tuhan, itu karena kebodohan kita, ketidakmengertian kita, karena ketidaktaatan kita. Maka hindarin hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena kita mau masuk di dimensinya Tuhan, yaitu dimensi roh yang luar biasa. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita banyak mengucap syukur saudara kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut. Kalau kita banyak mengucap syukur pada Tuhan, engkau akan fokus saudara apa yang Tuhan persiapkan di masa depan kita. Amin. Dia akan mencukupi hidup kita. Dia tidak akan membiarkan hidup kita. Maka kita bersama-sama deklarasikan. Kita harus masuk dalam dimensinya Tuhan. Amin. Kita harus paksa dalam hidupan kita, kita ada di dalam rohnya Tuhan. Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita harus paksa diri kita. Kita tinggalkan masa lalu kita. Jangan kita diiming-iming masa depan yang menurut dunia itu yang indah-indah. Kita patahkan itu semua. Biarlah Tuhan yang akan mempersiapkan masa depan kita yang indah. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, ini waktunya. Kita harus menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa Indonesia. Ini waktunya untuk kita sekali lagi memberitakan amanah agung. Bukan memberitakan hal yang tidak baik. Supaya firman Tuhan banyak didengar oleh banyak orang. Dan nanti Tuhan akan datang. Dan kita ada bersama-sama dengan Dia. Dan kita akan diberikan mahkota yang indah. Amin. Tuhan berkati. Kita percaya perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita imani dan perkatakan terus Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR code yang tersedia melalui aplikasi-aplikasi yang telah ada. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu hati akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami bawa persembahan kami, karena apa yang ada pada kami semua berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang taat, yang setia. Tuhan, Kau pelihara mereka, Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap umat-Mu yang setia, yang percaya. Terima kasih Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau berkati umat-Mu Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, di tahun 2021, di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu begitu sempurna atas umat-Mu. Terima kasih Bapa yang juga telah memberikan persembahan Tuhan. Persembahan umum, persembahan ibadah raya, persembahan yang Kau berkati. Kau berkati Tuhan dengan berlimpah, limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surgawi. Saat ini Tuhan kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berikan hikmat buat pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, jajaran menteri yang ada. Bahkan Tuhan tingkat DPR, DPRD, tingkat pusat bahkan sampai daerah. Bahkan sampai tempatnya terkecil Tuhan, RT RW Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka dalam menangani daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ada dalam hati-Mu. Engkau akan mencurahkan hikmat-Mu, kebijaksanaan buat pemimpin kami. Terima kasih Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya COVID-19 akan segera menyingkir di tanah bumi Indonesia. Hari-hari ini pemerintah kami Tuhan sedang giat untuk vaksinasi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan ikut ambil bagian sehingga vaksinasi ini berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat TNI Polri Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan, Engkau berkati, Kau jagai, Kau lindungi Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifatnya dari surga Tuhan. Buat gembala sidang kami, karayon kami, bahkan gembala kami di tempat ini. Bapak Pendeta David Nathanael, Ibu Rita Emianata dan Efraim. Kau jagai, Kau lindungi Tuhan. Kami percaya pemulihan baik dalam segala hal. Engkau yang akan ambil bagian Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Bapa, kami telah selesai ibadah hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami untuk menerima segala berkat anugerah yang daripada. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.